Baik, kita lanjut kepada Duta Besar luar biasa berkesan penuh kita dari Ethiopia dan juga untuk kantor perwakilan organisasi Afrika ya, Bapak Albusra Bastur. Kami persilakan. Beliau ini juga sudah tidak asing ya, rising star kita dari dulu. Terima kasih Prof. Yang saya hormati Gubernur Sumatera Barat Bapak Mahyildi Ansarullah yang sekarang ini mungkin berada di suatu tempat yang sangat penting di Sumatera Barat. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Negeri Padang, Profesor Ganefri, lalu tentu dengan Pak Profesor Fasli Jalal yang saya hormati, juga Pak Burmalis Ilyas, dan saya hormati para narasumber, para Duta Besar Republik Indonesia, Pak Mayerfas, Pak Ferry, Pak Denny, dan Pak Surya. Dan yang tidak kalah penting dan menurut saya adalah ini yang paling penting, Ibu, Bapak, sahabat, dan saudara yang berbahagia, pahlawan pendidikan bangsa yang berasal dari Sumatera Barat, yang mengikuti acara ini, dari mana dan dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin mengopi Pak Mayerfas. Memperkenalkan diri dulu, saya berasal dari Desa Anding, Kabupaten 50 Kota, paling udik. Tahun 1973 baru dijajaki oleh mobil. Saya SMP-nya di SMP Negeri Dangun-Dangung, Urang Mudia, Pekumbuah. Lalu SMA di SMA Negeri 3 Bukit Tinggi. Lalu kuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas dan cari makan di luar Sumatera Barat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi ruang, waktu, dan kesehatan kepada kita semua untuk menyelenggarakan acara yang sangat penting ini, yaitu Lokakarya Minang Diaspora Network Global, masukan untuk RPJMD Pendidikan Sumatera Barat ya 21-26. Terima kasih kepada penyelenggara, khususnya Pak Uda Fasli, Profesor Fasli Jalal yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bersama-sama kita dalam Lokakarya pada hari ini. Ibu, Bapak, para sahabat, BBC Indonesia Desember 2019 menyiarkan bahwa survei Program for International Student Assessment yang diinisiasi oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan menempatkan Indonesia berada ya di papan bawah dalam peringkat pendidikan dunia tahun 2018, tertinggal dari Malaysia dan Brunei. Indonesia berada di peringkat 72 dari 77 negara. Sementara itu, riset terbaru yang dilakukan oleh CEO World Magazine tahun 2020 mengungkap 10 negara dengan sistem pendidikan terbaik adalah Inggris, Amerika Serikat, Australia, Belanda, di situ ada Pak Mayerfas, Swedia, Perancis, Denmark, Kanada, Jerman, dan Swiss. Indonesia berada di nomor urut 70 dari 93 negara. Data tersebut tentu membuat hati kita kurang bahagia. Namun, jangan lupa, dengan munculnya data itu pula, kita bangsa Indonesia yang lebih terpacu dalam memajukan pendidikan di negara kita, yang pada akhirnya bermuara kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan bangsa dan negara Indonesia yang diharapkan berlangsung pesat dan melesat. Ibu, Bapak, dan para sahabat yang saya hormati, saya akan bercerita dalam perjalanan karir Pak Fasli dan kawan-kawan. Dan di situ saya akan mengambil beberapa daging-dagingnya untuk kita sharing ya, saya sharing kepada kawan-kawan. Tahun 1993 sampai 1996, saya bertugas sebagai staf bidang penerangan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila. Ini adalah penempatan saya pertama. Nah, saya ingin berbagi info tentang apa yang saya lihat, saya dengar, dan saya rasakan di Filipina berkaitan dengan pendidikan. Antara lain, sebelum saya berangkat ke Manila, pimpinan saya di Jakarta, di Kementerian Luar Negeri, menyarankan, Al, nanti di Manila usahakan kamu bisa kuliah, mengambil pendidikan master, tentunya tanpa mengganggu tugas-tugas di KBRI. Ya,
karena Filipina memiliki banyak perguruan tinggi bagus dan berkualitas. Lalu di Manila saya bertemu dengan dan berintegrasi bersama-sama dengan masyarakat Indonesia yang sebagian besar ternyata adalah mahasiswa Indonesia. Mereka kuliah dan belajar di berbagai perguruan tinggi terkemuka di Manila dan juga beberapa kota lain di Filipina, baik dengan menggunakan beasiswa atau mandiri. Di Manila, saya mendengar berita dan menemukan fakta bahwa pendidikan di Filipina bagus, maju, dan dengan biaya murah. Bahasa Inggris diajarkan dan digunakan sejak usia dini. Atasnya pendidikan di KBRI pada waktu itu mengatakan kepada saya sebuah anekdot. Jika menginginkan pendidikan berkualitas Amerika Serikat dengan biaya Asia, maka pergilah dan belajarlah di Filipina. Pertama. Lalu pada tahun 1999 sampai 2004, saya bertugas di KBRI Roma, Italia, sebagai Kepala Bidang Penerangan Sosial dan Budaya. Di sini saya mencatat beberapa hal penting berkaitan dengan pendidikan. Di tahun-tahun sebelum ketibaan saya di Roma, penggunaan bahasa Inggris di kalangan masyarakat Italia, termasuk kalangan muda dan terpelajar, belum berlaku luas. Anak-anak muda Italia yang belajar di luar negeri, khususnya di negara-negara berbahasa Inggris, masih sangat terbatas. Namun setelah saya bertugas di sana, saya melihat muncul kecenderungan yang luar biasa di kalangan anak muda Italia untuk belajar di Inggris atau di Amerika Serikat dan beberapa negara maju lainnya, untuk belajar dan memperdalam bahasa Inggris mereka dan meraih gelar akademik. Di Roma saya mempunyai 3 orang anak dalam usia pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah. Selama 5 tahun saya bertugas di sana, saya mengikuti dengan cermat proses pendidikan anak-anak saya tersebut di sekolah setempat. Apa yang saya lihat? Mulai dari tingkatan sekolah dasar, murid-murid dan pelajar ditanamkan kurikulum yang bermuatan lokal, terutama sejarah, nilai-nilai sosial dan budaya yang menjadi kebanggaan bangsa Italia. Sebagaimana kita ketahui, Ibu Bapak, Italia terkenal dengan salah satunya olahraga sepak bola. Saya memiliki 2 anak perempuan dan 1 laki-laki. Di Roma, 2 anak perempuan saya senang sekali dan bahkan jago bermain sepak bola. Karena di sekolah mereka, murid laki-laki dan perempuan diharuskan bisa bermain bola, ya, bermain sepak bola sebagai bagian dari kurikulum. Apa yang terjadi setelah kami sekeluarga kembali ke Indonesia, ketika kami sekeluarga berjalan-jalan ke pasar, shopping mall, anak-anak perempuan saya itu selalu meminta dibelikan bola kaki yang baru, yang perempuan, anak-anak perempuan. Itu cerita dahulu ya. Hal lain yang menarik bagi saya di Italia yang harus dan perlu saya share kepada Bapak Ibu adalah anak-anak sekolah mulai dari tingkat sekolah dasar diharuskan berkunjung ke museum-museum sejarah yang sangat banyak di negara itu. Tidak hanya di kota Roma, juga di daerah-daerah. Murid-murid sekolah harus mengenal sejarah bangsa mereka dengan baik dan benar. Tidak hanya melalui membaca buku, juga dengan mengunjungi museum-museum yang ada. Itu termuat jelas di dalam kurikulum pendidikan negara setempat. Nah, Ibu, Bapak, dan para sahabat, tahun 2010-2013 saya ditugaskan sebagai Konsul Jenderal RI di Houston, Amerika Serikat. Apa catatan penting saya selama bertugas di sana berkaitan dengan pendidikan? Di Houston, 2 orang anak saya melanjutkan pendidikan di SMA, dan 1 orang melanjutkan pendidikan master di sebuah universitas di sana. Salah satu hal yang paling menarik bagi mereka adalah kebebasan untuk memilih mata pelajaran di SMA dan hubungan antara murid dan guru yang sangat dekat dalam konteks ajar mengajar. Guru adalah guru, guru adalah orang tua, dan guru juga adalah sahabat bagi para pelajar. Nah, kawan-kawan, sejak Maret 2019 saya bertugas di Addis Ababa, Ethiopia sampai sekarang ya. Nah, bagaimana pendidikan di Ethiopia? Nah, sekarang saya mau masuk bercerita tentang Ethiopia. Tapi sekitar 10 detik saya akan memperkenalkan Ethiopia.
kita tidak banyak mengenal negara Ethiopia yang updated version. Kita mengenal Ethiopia dalam situasi yang 30 tahun yang lalu, ya, kelaparan, kemiskinan, lalu ekonomi yang sangat terbelakang pada saat itu. Namun sekarang, kawan-kawan, Addis Ababa yang merupakan ibu kota Ethiopia, ini adalah diplomatic capital of Africa. Tadi Profesor Fasih Jalla sudah menyebutkan di sini bermarkas organisasi 55 negara Afrika, African Union, sehingga banyak sekali duta besar yang bermarkas di sini, sehingga disebut Addis Ababa ini sebagai kota diplomatic capital of Africa. Penduduk Afrika 115 juta jiwa, nomor 2 terbesar di Afrika setelah Nigeria yang jumlahnya 206 juta. Sementara pertumbuhan ekonomi Ethiopia tertinggi di kawasan. Tahun 2007 sampai 2017, pertumbuhan ekonomi Ethiopia di atas rata-rata di atas 10%. Dan outbound investment Indonesia, perusahaan Indonesia yang berinvestasi di Ethiopia itu ada 5, yang menempatkan Ethiopia sebagai negara nomor 2 terbesar di Afrika yang menerima investasi Indonesia. Yang pertama yang paling banyak itu di Nigeria, ada 15 perusahaan. Di Ethiopia ada 5 perusahaan. Di Afrika total ada 30 perusahaan. Dan sejak Juli 2018, Ethiopian Airlines, sebuah perusahaan yang sangat besar menguasai pasar Eropa, mempunyai direct flight ke Jakarta. Saya minggu yang lalu ke Jakarta melalui direct flight Ethiopian Airlines. Baik kawan-kawan, pendidikan di Ethiopia secara umum mengadopsi 2 sistem. Pertama, sistem tradisional, yaitu pendidikan yang berakar pada ajaran agama, yaitu Ortodoks, Kristen Ortodoks, dan Islam. Dan yang kedua adalah sistem pendidikan modern yang mulai diperkenalkan pada era abad ke-20. Sistem pendidikan tradisional yang berbasis keagamaan ini tidak dapat ditempuh oleh kebanyakan anak di Ethiopia karena terbatas pada kalangan elit tertentu, khususnya pendidikan berbasis agama Kristen Ortodoks. Sedangkan untuk pendidikan agama Islam memanfaatkan fasilitas-fasilitas tempat ibadah atau kawasan pemukiman. Nah, lalu kemudian sistem pendidikan modern pada abad ke-20 berjalan cukup baik meskipun terbatas pada dan berkembang dengan sangat lambat dibandingkan dengan kebanyakan negara lain di benua Afrika. Pada tahun 1961, hanya 3,3% dari total usia sekolah dasar yang dapat menempuh pendidikan dasar di Ethiopia. Ethiopia yang merupakan satu-satunya negara di Afrika yang tidak pernah dijajah, turut memberi andil terhadap lambatnya perkembangan sistem pendidikan modern di Ethiopia. Di tengah perkembangannya sistem pendidikan Ethiopia di sebagian besar negara Afrika karena faktor pendudukan wilayah, ya. Ethiopia justru mempertahankan pendidikan tradisional dan pendidikan modern dengan cara mereka sendiri. Lalu apa mengenai perkembangan pendidikan modern? Sistem pendidikan modern Ethiopia secara intrinsik dibentuk oleh pengaruh eksternal. Untuk mengimbangi kurangnya personel yang memenuhi syarat di Ethiopia, pemerintah Kekaisaran Ethiopia pada waktu itu mendatangkan guru, administrator, dan penasihat pendidikan dari negara-negara seperti Perancis dan Mesir, serta mengundang sekolah swasta asing ke negara itu ketika berusaha membangun sistem pendidikan yang lebih modern di awal abad ke-20. Bahasa Prancis adalah bahasa pengantar di banyak sekolah Ethiopia hingga tahun 1935. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, Bapak, Ibu, dan kawan-kawan, dilakukan upaya yang kian intensif untuk menciptakan pendidikan modern. Namun kali ini di bawah pengaruh penasihat pendidikan dari Inggris dan Amerika Serikat. Selama periode ini, kurikulum sekolah adalah dalam bahasa Inggris, dan bahasa Inggris dipromosikan sebagai bahasa pengantar di sekolah menengah, dan sistem pendidikan tinggi Ethiopia juga pada awalnya dikembangkan dengan keterlibatan asing. Setelah perguruan tinggi pertama di Ethiopia didirikan tahun 1950, yaitu Universitas Addis Ababa, maka muncullah banyak perguruan tinggi lain, umumnya dikelola oleh ekspatriat Barat. Nah, barulah kawan-kawan, pada awal 1970-an, sistem pendidikan tinggi menjadi lebih bersifat Ethiopia. Kini pendidikan Ethiopia berkembang pesat, khususnya setelah penggulingan pemerintah rejim Derg, ya, tahun 1991. Angka
partisipasi murni di pendidikan dasar misalnya melonjak dari hanya 29% pada tahun 1989 menjadi 86% pada tahun 2015, 6 tahun yang lalu ya. Jumlah sekolah dasar meningkat 3 kali lipat dari 11.000 pada tahun 1996 menjadi 32.000 pada tahun 2014. Nah, sementara jumlah siswa yang terdaftar di sekolah-sekolah ini melonjak dari kurang dari 3 juta menjadi 18 juta. Di pendidikan menengah, partisipasi secara keseluruhan jauh lebih kecil, tetapi tumbuh sederhana. Angka partisipasi murni di pendidikan menengah atas tumbuh 16% pada tahun 1999 menjadi 26% ya pada tahun 2015. Nah, sebagai penutup, pertama, sistem pendidikan tradisional tetap berjalan di tengah berkembangnya sistem pendidikan modern di Ethiopia. Agama, sekali lagi, agama menjadi salah satu aspek penting dalam pendidikan di Ethiopia. Sebuah survei media terkemuka di Inggris, yaitu The Guardian, menyebutkan Ethiopia sebagai negara paling religius di dunia. The most religious country in the world. Yang kedua, pendidikan Ethiopia yang dipengaruhi oleh Barat, terutama Eropa dan Amerika, telah menjadikan bahasa asing, terutama Inggris, sebagai bahasa pengantar di sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Terdapat pula beberapa sekolah yang menerapkan bahasa Perancis sebagai bahasa pengantar. Ini berakibat sejak usia dini, anak-anak Ethiopia merasa bahwa bahasa asing sangat penting. Ini berdampak kepada kawan-kawan, berdampak banyak sekali anak-anak muda Ethiopia, terutama mahasiswa yang belajar di luar negeri, berbagai negara. Dan yang ketiga, saya ingin juga memberitahukan kepada kawan-kawan bahwa kerjasama pendidikan, terutama perguruan tinggi antara Indonesia dengan Ethiopia, berjalan sangat-sangat baik dan terus meningkat. MOU pertama perguruan tinggi antara Indonesia dan Ethiopia itu ditandatangani pada tahun 2016 antara Universitas 11 Maret Surakarta dengan Universitas Bahir-Dar. Dan saya minggu lalu dalam kunjungan ke Indonesia, saya bertemu banyak sekali dengan tokoh-tokoh pendidikan perguruan tinggi, termasuk dengan Profesor Genafri waktu itu, dan juga dengan Rektor Universitas Erlangga, untuk menindaklanjuti, mencari kemungkinan kerjasama pendidikan yang lebih ke depan antara kedua negara. Nah, dari berbagai negara di mana saya pernah bertugas, Bapak, Ibu, dan para sahabat, saya melihat dengan jelas bahwa menguasai bahasa asing dengan baik adalah modal penting bagi murid, pelajar, dan mahasiswa. Karena akan memudahkan mereka membangun international networking, berbagi ilmu dan pengalaman, serta meningkatkan peran dan kontribusi suatu negara untuk kepentingan global yang kini semakin dibutuhkan. Saya ingin menambahkan di sini bahwa dengan menguasai bahasa asing, juga memudahkan generasi muda untuk mengikuti berbagai program pertukaran pemuda internasional yang sangat penting bagi pembangunan sumber daya manusia suatu negara, termasuk tentunya Indonesia. Dan kita semua tahu, udah penutup, udah? Yeah. Kita tahu Profesor Fasri Jawa ini adalah di antara produk unggulan pertukaran pemuda internasional Indonesia. Terakhir, saya yakin sekaligus mengingatkan kita bersama bahwa masyarakat dunia juga mengharapkan kontribusi Indonesia yang lebih besar terhadap kemajuan pendidikan umat sejagat. Demikian Ibu Bapak dan para sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dubes, Pak Al. Beliau ini dari waktu siswa aja sudah jadi wartawan ya. Terpilih mewakili Indonesia ke Kanada, program pertukaran pemuda. Masuk ke Kemlu menjadi speechwriter presiden ya. Pokoknya udah banyak sekali lah pengalaman beliau dan pengarang yang produktif.